Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Marzan Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab UAS manajemen keuangan 2 yang dimana tahun yang kemarin tahun 2023. Sebelumnya mohon maaf sebentar. Nah, untuk lembar soal ini, untuk yang manajemen keuangan ini, ternyata ada 2 soal yang berbeda ya. Untuk kelas yang BC itu yang tahun kemarin ini untuk dosennya Bu Pipi, dan untuk lembar soalnya yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang kelas DE itu Teteh belum tahu itu dosennya siapa, namun untuk lembar soalnya yang ini. Jadi eh, agak berbeda gitu dari, namun di sini Teteh akan coba ambil 2 soal dari setiap lembar soal. Nah, untuk soal yang pertama Teteh akan ambil soal yang ini, yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2 itu saya akan ambil yang ini. Kemudian untuk yang ketiga saya akan ambil untuk yang soal nomor 5 yang ini. Dan yang terakhir saya akan ambil yang ini, soal yang nomor 6. Nah, oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk soalnya, saham PT Wacana yang beredar saat ini dijual di pasar seharga 3.300 dan dividennya yaitu 2.300 per saham dan dibayarkan tahun lalu. Pengembalian ekuitas adalah 20% dan tiap retensinya adalah 25%. Nah, untuk pertanyaannya, berapa nilai saham bagi Anda dengan tingkat pengembalian 15% yang diminta? Dan haruskah Anda membeli saham ini? Nah, untuk cara menjawabnya, kita perlu mencantumkan apa saja yang telah diketahui. Nah, pada soal ini sudah diketahui bahwa saham yang beredar itu seharga 3.300, maka kita cantumkan ke sini. Kemudian di sini juga telah diketahui bahwa dividen per saham itu seharga 2.300, kita cantumkan. Nah, karena kebetulan di sini dijelaskan bahwa dibayarkan tahun lalu, maka kita simbolkan D0. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pengembalian ekuitas 20%. Nah, kita tuliskan di sini pengembalian ekuitas atau ROE yaitu 20%. Kemudian di sini juga dicantumkan bahwa tingkat retensinya adalah 25%. Nah, maka kita tuliskan tingkat retensinya atau retention ratio 25%, dan tingkat di sini ada tingkat pengembalian 15% yang diminta, maka kita tuliskan tingkat pengembalian yang diinginkan atau dengan simbol R, yaitu 15%. Nah, lalu kita tuliskan pertanyaan yang semua ini ke sini, kemudian kita coba jawab. Untuk yang pertama itu, berapa nilai saham bagi Anda dengan tingkat pengembalian 15% yang diminta? Nah, untuk yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu berapa pertumbuhan dividen atau yang simbolnya G. Nah, itu caranya bagaimana? Yaitu dengan cara ROE dikali retention ratio. Nah, untuk ROE-nya kita sudah diketahui bahwa ROE-nya 20%, kemudian retention ratio-nya yaitu 25%. Nah, kita kalikan 20% dikali 25% sama dengan 15%, 5%. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tentukan dividen per saham untuk yang tahun sekarang atau bisa disimbolkan D1. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengkalikan D0 dikali 1 ditambah G atau pertumbuhan dividen. Nah, untuk D0-nya tadi sudah ada yaitu 230. Kemudian untuk G-nya itu tadi sudah dihitung yaitu 5%. Nah, kita
hitung 1 ditambah 5% sama dengan 1,05, kemudian kita kalikan dengan ini 230, maka hasilnya adalah 241,5. Nah, setelah kita menentukan pertumbuhan dividen dan juga saham saham apa saham dividen per sahamnya, nah maka kita bisa menentukan nilai sahamnya dengan cara dividen per sahamnya dibagi tingkat pengembalian yang diinginkan atau R, kemudian dikurangi pertumbuhan dividen atau G. Nah, kita masukkan angkanya karena tadi sudah diketahui. Untuk D1-nya yaitu 241,5, kemudian untuk R-nya yang ini yaitu 15%, kemudian yang G-nya itu yang ini 5%. Nah, kita hitung 15% dikurangi 5% sama dengan 10%, dan kita bagikan 241,5 dibagi 10%, maka hasilnya adalah 2.415 rupiah. Nah, kemudian kita simpulkan, maka si nilai saham dengan tingkat pengembalian 15% adalah sebesar 2.415. Nah, kemudian yang selanjutnya itu, haruskah Anda membeli saham ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menentukan kelayakan suatu saham itu layak dibeli atau tidak dengan cara, salah satunya dengan cara nilai pasar itu dibandingkan dengan nilai intrinsik, atau kadang beberapa orang menyebutkan nilai intrinsik itu nilai saham. Nah, untuk nilai pasarnya tadi sudah diketahui ya, yang ini nilai pasarnya yaitu 3.300, kemudian untuk nilai intrinsik atau nilai sahamnya tadi sudah dihitung yaitu yang ini 2.415 rupiah. Nah, dan setelah kita lihat, ternyata nilai pasar ini lebih besar dari nilai intrinsik. Nah, maka dari itu kita simpulkan, berdasarkan perbandingan di atas, nilai pasar lebih besar dari nilai saham. Maka saham tersebut terbilang over value, sehingga lebih baik untuk tidak membeli saham tersebut. Mengapa? Karena kalau misalkan ingin membeli suatu saham itu lebih baik nilai pasarnya lebih kecil dari nilai saham, seperti itu. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, kita ambil dari soalnya ini sama soal yang kedua. Nah, untuk soalnya, perusahaan Jaka Suga Corporation sedang mempertimbangkan proposal investasi baru dan ingin menghitung biaya modal rata-rata tertimbangnya atau WACC. Nah, hitung biaya modal untuk perusahaan sebagai berikut. Nah, yang nomor A, obligasi yang memiliki nilai nominal 1 juta dan tingkat kupon 12% yang dibayarkan setiap setengah tahunan, obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga 1.125.000 rupiah dan akan jatuh tempo dalam 10 tahun. Tarif pajak perusahaan adalah 34%. Nah, kemudian yang B-nya saya ambil ke yang C, langsung loncat, karena yang B ini bukan hitungan gitu. Nah, untuk yang keduanya yaitu masalah saham biasa baru yang membayar dividen yaitu Rp175 tahun lalu, nilai nominal saham adalah 1.500 dan dividen per saham perusahaan telah tumbuh pada tingkat 8% per tahun. Tingkat pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut di masa mendatang. Harga saham ini sekarang 2.800. Kemudian yang ketiga, saham Preferon yang membayar dividen 10% dengan nilai nominal 1.250 dan saham Preferon saat ini dijual seharga 1.500. Dan yang terakhir, obligasi menjual untuk menghasilkan 13% untuk pembeli obligasi, perusahaan peminjam menghadapi tarif pajak 34%. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan gitu. Nah, untuk yang A itu ada kata obligasi. Nah, nanti untuk rumusnya akan kita fokus ke arah obligasi. Kemudian yang B itu kita fokusnya ke saham biasa. Kemudian yang ketiga itu saham preferan, kita fokusnya. Kemudian yang D itu ke obligasi. Namun tetap meskipun sama obligasi ini agak berbeda dari segi rumusnya karena yang diketahuinya juga berbeda jauh gitu. Nah, kita masuk ke yang pertama, yang A, itu diketahui yang pertama itu ada nilai nominal seharga 1 juta rupiah. Nah, kita tuliskan dengan simbol N.
Kemudian di sini juga terdapat keterangan bahwa tingkat kupon 12%. Nah, kita tuliskan 12%, namun di sini ada keterangan bahwa setengah tahunan. Nah, kita tuliskan per setengah tahunan. Kemudian di sini juga ada harga jual obligasi. Nah, yang ini, obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga 1.125.000. Nah, kita tuliskan dengan simbol NB. Kemudian di sini juga ada keterangan bahwa tempo dalam 10 tahun. Kita tuliskan temponya atau N kecil yaitu 10 tahun. Nah, kemudian di sini ada tarif pajak perusahaan yaitu 34%. Kita tuliskan tarif pajak atau T sama dengan 34%. Nah, yang ditanyakan yaitu yang ini, hitung biaya modal untuk perusahaan. Nah, untuk cara menjawabnya, karena di sini masih bentuk setengah tahunan, kita ubah menjadi per tahunan. Caranya yaitu dengan mengkalikan tingkat kupon yang ini dengan dikali 2 agar menjadi tahunan. Nah, yaitu hasilnya adalah 24%. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa masuk ke cara menghitung biaya modalnya. Namun di sini biaya modalnya belum termasuk tarif pajak kayak gitu. Nah, untuk rumusnya yaitu I ditambah N dikurangi NB per NB ditambah N per 2 dikali 100. Nah, kenapa dikali 100? Agar hasilnya berbentuk persenan. Nah, kemudian di sini ada I-nya sama dengan N kali tingkat kupon. Mengapa? Karena untuk I-nya di sini belum ada tercantum di bagian yang diketahui gitu. Maka dari itu perlu dihitung terlebih dahulu. Nah, kita masukkan semua angkanya menjadi seperti ini. Kemudian kita hitung 1 juta dikali 24%, maka hasilnya 240.000. Kemudian 1 juta dikurangi 1.125.000 dibagi 10 tahun, maka hasilnya adalah 12.500. Kemudian 1.125.000 ditambah 1 juta dibagi 2, maka hasilnya adalah 1.062.500 kemudian dikali 100. Nah, kita hitung juga yang ini 240.000 dikurangi 12.500, maka hasilnya adalah 227.500, kemudian dibagi 1.062.500 kali 100, maka akan hasilnya 21,41%. Nah, karena tadi belum dikalikan dengan tarif pajaknya, kita hitung dikalikan dengan si tarif pajaknya agar menjadi biaya modal setelah pajak. Nah, untuk simbolnya yaitu KDT. Nah, untuk cara perhitungannya itu dengan rumus KD dikali 1 dikurangi T atau 1 dikurangi pajak. Nah, untuk adiknya yaitu yang ini yang tadi sudah dihitung yaitu 21,41%. Kemudian untuk T-nya yaitu 34% dari yang ini. Nah, kita hitung persen sama dengan 0,66. Kemudian kita kalikan dengan 21,41%, maka hasilnya akan 0,1306. Maka hasilnya adalah 14,13%. Bentar, itu sebesar 14,13. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, untuk yang C, yang ini, yang kedua. Nah, untuk yang diketahuinya di sini bahwa D-nya adalah 25.500. Kemudian perusahaan telah tumbuh. Nah, kita tuliskan pertumbuhan persen per tahun adalah sebesar 2.800. Kita tuliskan harga saham sekarang atau P yaitu 2.000. Saham biasa atau yang KC.
Nah, untuk rumusnya yaitu DT per P ditambah G. Nah, untuk DT-nya di sini sudah tercantum, yaitu 175. Kemudian yang P-nya di sini juga sudah ada, yaitu 2.800. Dan juga untuk D-nya di sini sudah ada, yaitu 8%. Nah, kita coba kali dibagikan. 175 dibagi 2.800, maka hasilnya ada 0,0625. Kemudian ditambahkan dengan 8%, maka hasilnya adalah 0,1425. Dan jika kita ubah ke dalam persenan, hasilnya adalah 14,25%. Maka bisa disimpulkan biaya modal perusahaan yaitu sebesar 14,25%. Nah, oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu yang soal D yang ini. Nah, pada soal D ini sudah diketahui bahwa dividennya yaitu 10%. Nah, yang ini. Kemudian yang selanjutnya di sini sudah diketahui juga nilai nominalnya yaitu 1.250. Kemudian di sini juga ada keterangan bahwa saham preference saat ini dijual seharga 1.500. Nah, kita cantumkan ke dalam yang diketahui. Kemudian kita cantumkan juga apa yang ditanyakan, yaitu hitung biaya modal masih sama. Kemudian kita hitung menggunakan rumus biaya modal saham preference atau KP. Karena di sini pembahasannya yaitu mengenai saham preference. Nah, untuk rumusnya yaitu D per PN dikali 100%. Dan untuk D-nya, karena di sini belum diketahui ya, untuk D-nya maka kita hitung terlebih dahulu untuk D, yaitu nilai nominal dikali dividen dalam bentuk persenan. Nah, kita langsung aja masukkan ke dalam, diubah ke sini. Jadi untuk nilai nominalnya yaitu 1.250 kita masukkan, kemudian untuk dividennya yaitu 10% kita masukkan, dan untuk PN-nya kita masukkan yaitu 1.500 dan dikali 100 agar berbentuk persenan. Nah, kita hitung 1.250 dikali 10% dibagi 1.500 dan dikali 100 yaitu akan hasilnya 8,33%. Nah, kita bisa langsung simpulkan, maka biaya modal perusahaan yaitu sebesar 8,33%. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini. Nah, yang diketahuinya di sini cuma ada dua, yaitu obligasi menjual untuk menghasilkan 13% untuk membeli obligasi. Nah, bisa dibilang ini yaitu ITM obligasi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yang diketahui itu perusahaan peminjam tarif pajak 30%. Nah, untuk pertanyaannya masih sama mengenai biaya modal. Kemudian untuk cara menjawabnya, ini ada beberapa tahapan. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mengetahui dulu berapa pajak bunganya. Nah, caranya yaitu dengan mengkalikan YTM obligasi dengan tarif pajak. Nah, kita masukkan langsung angka-angkanya, 13% dikali 34%, maka hasilnya adalah 4,42%. Nah, kemudian untuk menentukan biaya modalnya, yaitu menggunakan rumus biaya modal utang setelah pajak. Nah, rumusnya yaitu YTM obligasi dikurangi pajak bunga, maka kita langsung masukkan 13% kurangi 4,42 dari yang ini, yang tadi sudah dihitung, maka hasilnya adalah 8,58%. Maka kita simpulkan yaitu data keuangan sebelum merger sebagai berikut. Untuk keterangannya, pendapatan sekarang perusahaan A yaitu 20, perusahaan B 5 juta. Untuk saham yang beredar, perusahaan A yaitu 5 juta lembar, dan perusahaan B yaitu 2 juta lembar, dan EPS-nya perusahaan A yaitu Rp4, dan perusahaan B Rp2,5.
Kemudian untuk harga sahamnya untuk perusahaan A yaitu 64 rupiah, kemudian B itu seharga 30 rupiah. Kemudian PR rasionya perusahaan A yaitu 16, untuk perusahaan B 12. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa perusahaan B setuju menawarkan sahamnya dengan harga 32 rupiah per lembar saham, dibayar dengan saham perusahaan A. Rasio penukaran yaitu 32 rupiah dibagi 64 rupiah, yaitu sama dengan 0,5. Nah, yang ditanyakan, apakah rencana perusahaan A merger dengan perusahaan B layak dilaksanakan atau tidak? Nah, kita langsung masuk saja ke cara menjawabnya. Nah, di sini untuk cara menjawabnya kita ambil dengan pendekatan pendapatan atau earnings. Nah, yang di mana untuk pendekatan pendapatan ini kita bisa menentukan kelayakan suatu perusahaan itu bisa dilihat dari YPS-nya. YPS apabila yang sudah di merger, apakah bertambah atau tidak, seperti itu. Nah, untuk tahapannya, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu berapa pendapatan nya. Nah, untuk pendapatan sekarang ini, eh, pendapatan sekarang apabila di merger, seperti itu. Nah, untuk pendapatan sekarangnya itu dengan rumus menambahkan antara pendapatan sekarang perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, kita langsung masukkan aja angkanya karena sudah tercantum pada soal, yaitu 20 juta ditambah 5 juta, maka hasilnya adalah 25 juta. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan saham beredar apabila di merger. Nah, caranya yaitu dengan cara saham beredar perusahaan A ditambah rasio penukaran dikali saham beredar perusahaan B. Nah, kita langsung masukkan aja untuk saham beredar perusahaan A yaitu 5 juta lembar, dan untuk rasionya yaitu yang ini 0,5. Kemudian untuk saham beredar untuk perusahaan B yang ini 2 juta lembar. Nah, ini. Nah, kita hitung 5 juta 0,5 dikali 2 juta lembar, maka hasilnya adalah 1 juta. Kemudian kita tambahkan dengan 5 juta, maka hasilnya adalah 6 juta lembar. Nah, kemudian kita langsung ke tahapan terakhir, yaitu menentukan YPS apabila di merger. Nah, caranya yaitu dengan menjumlahkan pendapatan sekarang dengan jumlah pendapatan sekarang dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, untuk jumlah pendapatan sekarang tadi sudah dihitung, yaitu yang ini 25 juta, kemudian untuk saham yang beredarnya yang ini 6 juta lembar. Nah, kita bagikan 25 juta dibagi 6 juta lembar, maka hasilnya adalah 4,1667 rupiah. Nah, kita masukkan dalam bentuk data keuangan. Nah, untuk pendapatan sekarang ini perusahaan A menjadi 25 juta, kemudian saham yang beredar itu menjadi 6 juta lembar, kemudian untuk YPS-nya yaitu 4,1667 rupiah. Nah, dapat disimpulkan karena setelah merger, YPS perusahaan A itu 4,1667, yang dimana lebih besar dibandingkan sebelum merger, yaitu 4 rupiah, berarti merger layak dilaksanakan. Nah, seperti itu. Kita langsung aja masuk ke soal yang selanjutnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu kita ambil dari soal nomor 6. Yang ini. Sama, ini membahas tentang merger, namun untuk soal ini menggunakan pendekatan yang berbeda dari yang soal sebelumnya. Nah, untuk soalnya, perusahaan A ingin merger dengan perusahaan B yang memiliki informasi keuangan sebagai berikut. Pendapatan sekarang perusahaan A yaitu 20 juta, kemudian perusahaan B adalah 6 juta. Kemudian jumlah saham yang beredar perusahaan A 6 juta lembar, kemudian perusahaan B 2 juta lembar. Nah, kemudian untuk IPS-nya, untuk perusahaan A yaitu 3,33 rupiah, kemudian untuk perusahaan B yaitu 3 rupiah. Kemudian harga pasar saham untuk perusahaan A yaitu 60 rupiah, dan untuk perusahaan B yaitu 30 rupiah. Dan untuk PR rasionya, perusahaan A yaitu 18 dan perusahaan B yaitu 10. Nah, di sini juga ada keterangan selanjutnya bahwa perusahaan A setuju menawarkan 0,7 sahamnya untuk setiap lembar saham perusahaan B. Dengan kata lain, saham perusahaan B ditawar dengan harga 42 rupiah
per lembar saham oleh perusahaan A. Nah, ini ada yang ditanyakan. Berdasarkan pendekatan nilai pasar saham atau market value, jika PE rasio perusahaan A tetap 18, apakah rencana merger perusahaan A dengan B layak dilaksanakan atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan pendekatan nilai pasar saham atau market value, jika PE rasio perusahaan A turun menjadi 14, apakah rencana merger perusahaan A dengan B layak dilaksanakan atau tidak? Jadi untuk pertanyaan soal ini masih sama mengenai kelayakan suatu merger antara perusahaan A dengan B, namun yang menjadi poin pembedanya yaitu di sini PE rasionya yang ini mah tetap 18, sedangkan kalau yang ini turun menjadi 14 seperti itu. Nah, kita masuk ke yang pertama yang tetap 18. Nah, untuk cara pendekatannya itu menggunakan pendekatan nilai pasar saham atau market value seperti pada soal. Ini dimintanya menggunakan pendekatan yang nilai pasar saham, yang dimana untuk pendekatan ini itu cara menentukan suatu layak atau tidaknya dapat dilihat dari harga pasar sahamnya. Nah, kita masuk ke tahapannya masih sama dengan soal yang sebelumnya. Kita menentukan berapa pendapatan sekarang, saham beredar, dan EPS. Namun di sini ada tambahan kita menentukan harga pasar saham. Nah, kita hitung yang pertama pendapatan sekarangnya. Untuk pendapatan sekarangnya, seperti tadi, kita hitung pendapatan sekarang perusahaan A ditambah pendapatan sekarang perusahaan B, yaitu yang di sini 20 juta dengan 6 juta. Maka hasilnya adalah 26 juta. Kemudian yang selanjutnya itu kita menentukan saham beredar. Nah, untuk saham perusahaan A ditambah rasio penukaran dikali saham beredar perusahaan B. Nah, untuk perusahaan A itu 6 juta lembar, kemudian untuk perusahaan B 2 juta lembar, dan untuk rasio penukarannya yaitu yang ini 0,7. Kita langsung hitung aja, 0,7 dikali 2 juta lembar, maka hasilnya adalah 1.400.000 lembar. Kemudian kita tambahkan dengan yang perusahaan A, yaitu 6 juta lembar, maka hasilnya adalah 7.400.000 lembar. Nah, kemudian kita hitung IPS-nya, masih sama, rumusnya yaitu jumlah pendapatan sekarang dibagi jumlah saham yang beredar, yaitu untuk pendapatan sekarang adalah 26 juta, diambil dari yang ini, kemudian untuk saham yang beredarnya diambil dari yang ini, 7.400.000 lembar. Nah, kita bagikan 26 juta dibagi 7.400.000 lembar, maka hasilnya adalah 3,5135 rupiah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita menentukan berapa harga pasar saham jika di merger. Nah, caranya yaitu mengkalikan IPS dengan PE rasio. Nah, untuk IPS-nya tadi sudah ditentukan yaitu yang ini 3,5135 rupiah. Kemudian PE rasionya seperti pada soal ini bahwa PE rasionya itu tetap 18. Kita cantumkan berarti 18. Kita hitung 3,5135 dikali 18, maka hasilnya adalah 63,243 rupiah. Nah, kita masukkan juga ke dalam bentuk data keuangan. Untuk pendapatan sekarang perusahaan A itu menjadi 26 juta. Kemudian untuk saham beredar perusahaan A menjadi 7.400.000 lembar. Kemudian untuk IPS-nya menjadi 3,5135 rupiah. Kemudian P rasionya tetap tadi 18. Kemudian untuk harga pasar sahamnya berubah menjadi 63,243 rupiah. Nah, dapat disimpulkan karena setelah merger harga pasar saham perusahaan A menjadi 63,243 yang dimana lebih besar daripada yang sebelum di merger yaitu 60 rupiah, maka merger layak dilaksanakan. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, yaitu yang ini, yang perbedaannya, yaitu PE rasio perusahaan A turun menjadi 14%. Nah, untuk caranya sama persis seperti yang nomor 1 yang ini. Nah, yang ini tetap masih soal yang keempat, namun yang nomor 1 yang ini.
pendapatan sekarang, saham beredar, sampai YPS, ini cukup disalin saja karena yang akan berbeda itu pada di sini, di harga pasar saham. Nah, kita langsung salin aja, tidak perlu menjelaskan kembali. Nah, untuk harga pasar saham kita loncat, eh, rumusnya sama, yaitu YPS dikali P rasio. Nah, untuk YPS-nya masih sama, 3,5135 rupiah. Dan untuk P rasionya tadi sudah dijelaskan bahwa berubah menjadi 14 karena turun. Nah, kita kalikan 3,5135 dikali 14, maka hasilnya adalah 49,1839 rupiah. Nah, kita masukkan juga ke dalam bentuk data keuangan. Nah, untuk pendapatan sekarang perusahaan A jika setelah di merger itu berubah menjadi 26 juta. Kemudian saham yang beredarnya berubah menjadi 7.400 lembar. Kemudian IPS-nya menjadi 3,5135. Kemudian untuk P/E rasionya berubah menjadi 14 dan harga pasar sahamnya juga berubah menjadi 49,189 rupiah. Nah, dapat disimpulkan karena merger harga pasar saham perusahaan yaitu 49,189 yang dimana lebih kecil dibandingkan sebelum merger yaitu 60 rupiah, maka merger ini tidak layak dilaksanakan. Nah, mungkin untuk pengerjaan soalnya sudah selesai. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya pembahasannya sudah selesai. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu gak? Apa sudah mengerti, sudah cukup? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti dianggap sudah mengerti semuanya ya, teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Marzan yang sudah menyampaikan pembahasannya secara baik gitu ya tadi. Udah dibahas juga mengenai saham, lalu biaya modal, terus biaya modal saham preferen juga, terus udah dibahas juga gitu bagaimana sih merger itu dikatakan layak dilaksanakan atau tidak. Nah, seperti itu barangkali sebelum meninggalkan room, kita isi dulu absensi. Boleh dibuka di kolom komentar ya. Dan sekali lagi ditekankan, karena pembahasannya tidak akan di-share dalam format PDF, jadi nanti tinggal ditunggu aja pembahasannya di YouTube MSO. Mungkin dicukupkan sekian untuk mentoring pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.